Saya nggak percaya banget ya. Bener. Kenapa? Kayaknya kemarin tuh kita dikasih tugas di sana. Tugas apaan sih? Hari Selasa. PKN ya? Kayaknya PKN Oh iya deh. PKN. Ngerjain belum? Aku sih belum. Aku juga belum sih. Gimana kalau kita ngerjain kelompok aja? Ajak anak-anak yang lain. Kalau pakai kelompok kan kita Lebih enak lebih gitu gampang loh, gitu kan. iya. Saya ngajak Kan anak. banyak. Ayo. Udah ngerjain PKN belum? Belum. Aku juga belum, tapi gimana ya tentang ASEAN ini agak susah dipahaminya. Cari Google yuk, browsing. Boleh coba cari dulu. ASEAN kan? Iya. Hai. Kalian udah ngerjain PKN belum? Belum. Kalian udah emang? Belum. Kita ini mau nyari temen lagi Temen buat kerja kelompok. Soalnya kan tugasnya banyak. Kita boleh ikut gak? Soalnya kita juga nggak paham. Boleh. Nanti bagi-bagi tugas ya. Ya nanti kita bahas aja biar semuanya juga paham. Boleh lah, boleh. Yuk. Ini udah pada ngumpul semua kan? Sudah. Nah, Ana udah dateng nih. Hai. Aku bagi langsung aja ya materinya. Oke. Dari Devita. Devita, kamu bagian latar belakang ya. Oke. Terus baik negara pendiri dan anggota. Oke. Aku nanti dapat bahasa resmi. Kalau Indah sama Ana program kerja ya. Oke. Salsa susunan organisasi. Siap. Oke. Yuk mulai yuk. Yuk. Sekarang aku mau jelasin tentang ASEAN. ASEAN itu singkatan dari kata Association of South Asian Nation. Sebelum ASEAN itu terbangun atau berdiri, nama lain dari ASEAN itu adalah Association of South Asia yang terbentuk pada tahun 1961. Setelah itu pada tanggal 8 Agustus 1967 baru bangunlah organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN itu memiliki 5 negara. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Terus kalau misalnya negara anggota ASEAN itu apa aja sih? Jadi negara anggota ASEAN itu ada 10. Jadi aku sebutin ya. 1 itu Indonesia, 2 itu Filipina, 3 Malaysia, 4 Brunei Darussalam, 5 Singapura, 6 Thailand, 7 Vietnam, 8 Laos, 9 Myanmar, sama 10 Kamboja. Oh, Kamboja. Tapi selain negara-negara anggota tersebut, terdapat juga 2 negara lainnya yang menjadi anggota pemantau atau observer, yaitu 1 Papua Nugini dan yang kedua tuh Timor Leste. Jadi negara baru Timor Leste yang dulunya merupakan sebuah provinsi Indonesia terpaksa harus puas dengan hanya mendapatkan status sebagai pemantau atau observer di ASEAN. Itu pun setelah menuai protes yang banyak dari negara ASEAN yang tidak mendukung masuknya Timor Leste ke ASEAN atas dasar rasa hormat kepada Indonesia. Myanmar terutama menentang pemberian status observer kepada Timor Leste karena dukungan Timor Leste terhadap pejuang demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada Mei 2022, ASEAN telah banyak membantu Timor Leste. Timor Leste telah diundang untuk hadir dalam rapat ASEAN. Meskipun begitu, Timor Leste tetap berstatus sebagai observer atau pemantau tadi nih. Mantan menlu anggota ASEAN karena Timor Leste dinilai bukan negara Asia Tenggara, melainkan negara Pasifik atau Australia. Berbeda dengan rekannya, Sanana Gusmao yang menyatakan bahwa akan lebih menguntungkan bagi Timor Leste apabila berafiliasi dengan ASEAN dibandingkan dengan apabila bergabung dengan Pacific Islands Forum. Selanjutnya Ana ya. Ana program kerja organisasi ASEAN itu gimana sih?
Oke, jadi ASEAN itu sering nih kerjasama sama negara-negara lain gitu. Lalu mereka itu mendirikan badan kerjasama. Nah, badan kerjasama itu ada dua. Yang pertama badan kerjasama regional dan yang kedua itu badan kerjasama multilateral. Nah, untuk yang regional itu ada 6 organisasi. Yang pertama ada ASEAN, yang kedua AFTA, APEC, EU, EFTA, sama ADB. Nah, kalau yang ASEAN merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk mengukuhkan kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Kalau yang AFTA atau perdagangan bebas itu suatu forum kerjasama antar negara ASEAN yang bertujuan untuk mencapai kebebasan di seluruh wilayah ASEAN. Nah, kalau yang ketiga itu kan ada APEC. Nah, APEC itu tujuannya untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, sama investasi di seluruh negara ASEAN. Nah, terus kalau yang EFTA sama ADB, sama halnya kayak yang ketiga organisasi tersebut, itu program kerja di bidang ekonomi. Nah, tapi kalau yang EU, itu adalah program kerjanya ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Nah, nggak cuma itu, ada yang badan kerjasama multilateral, yaitu akan dijelasin sama Indah. Nah, sama halnya yang dijelasin sama Ana tadi. Tapi kalau yang aku jelasin ini tentang kerjasama yang di bidang multilateral. Terus yang pertama itu ada WTO. WTO itu organisasi internasional yang di bidang perdagangan dunia. Terus organisasi ini bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara, serta mengatasi perselisihan agar tidak adanya keirian atau perselisihan antar negara tersebut, antar negara anggota. Terus yang kedua ada FAO. FAO ini adalah sama juga organisasi internasional tapi yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. FAO ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia. Tujuan didirikannya FAO ini untuk meningkatkan jumlah mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produk agraris internasional. Nah, Indonesia ini nih sebagai negara anggota FAO juga pernah mendapatkan atau menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam meningkatkan produksi berasnya. Terus yang ketiga IFC. IFC itu adalah merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC itu bertugas memberikan bantuan kepada pengusaha swasta yang telah dijamin oleh pemerintah, serta membantu menyalurkan investasi kepada negara anggota IFC itu tadi. Berarti yang ini di bidang perekonomian ya? Ya, betul. Terus IFC ini berdiri pada tanggal 24 Juli 1956 yang berpusat di Washington. Di mana coba Washington? Amerika dong ya. Terus yang keempat ada ILO, yaitu organisasi perburuhan internasional. Jadi organisasi perburuhan internasional ini bertujuan untuk keadilan sosial serta hak buruh. Buat struktur organisasi ASEAN ini ada 9. Yang pertama ada koordinasi ASEAN, kedua ada Dewan Masyarakat ASEAN, yang ketiga ada pertemuan badan sektor tingkat materi, keempat ada pertemuan tingkat tinggi penjabat tinggi ASEAN, kelima ada sekretariat ASEAN, keenam ada komite wakil tetap ASEAN, ketujuh ada sekretariat nasional, yang kedelapan ada Komisi Antar Pemerintahan untuk HAM ASEAN. Yang terakhir, yang ke-9 ada Sekretaris Jenderal ASEAN. Nah, itu yang buat struktur organisasi ASEAN. Di bahasa resminya organisasi ASEAN itu dia menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris.
Contohnya nih ya guys. Gimana? Kaifa haluki. Hey, itu mah bahasa Arab. Sorry. Contohnya nih, how are you? Gitu guys contohnya. Itu baru betul tuh. Nah, udah selesai kan guys kerja kelompoknya. Enak banget, jadi lebih paham. Lebih enak Apalagi juga. disanding sama makanan. Udah Guys, deh. asik ya. Oke. Berarti kita udah siap nih besok ngumpulin Iya tugas. dong. Oke. Siap banget. Udah semua udah terbahas kan? Oke. Udah dong. Ya udah yuk, udah sore nih, pulang Ya yuk. juga sih udah mendung juga ya. Juga sih. Dadah, yuk. Yuk, pulang yuk.